Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Bapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri semua.
kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman GBI. Mari sama-sama ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah awal-awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Terima kasih, saya undang kita duduk kembali. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami sampai saat ini yang kami rasakan. Dan Kau membawa kami tempat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu turun tercurah atas kami, memenuhi kami ya Bapa. Kami yang datang dengan keluh kesah, beban hidup, sakit penyakit, kami percaya di tempat ini Tuhan menjamah kami dan mengalami kekuatan baru, kesembuhan ilahi. Dan puji Tuhan, biarlah Tuhan sukacita damai sejahtera-Mu menguasai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami dan kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu kami hidup sampai saat ini. Kami ada di tempat ini untuk memuji Tuhan Yesus. Karena hidup kami adalah persembahan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. I am here because of your grace. I am here
Sekali lagi kita katakan pujian ini. Biar pujian ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. I am here because of your love. Say, Lord Jesus, I'm so thankful for pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan terima kasih kami di hadapan-Mu ya Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Sambil Engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kita katakan terima kasih. Semuanya karena anugerah. Amin, amin. Sekali lagi dengan lembut katakan terima kasih Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih.
ini saat ini. Untuk mengurapi kita saat ini. Haleluya. Kami berterima kasih buat segala anugerah, buat segala kasih setiamu. Kau terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu sembah. Dia rindu mendengar setiap seruan hati kita dan harapan. Haleluya. Dia inginkan setiap umatnya bersyukur selalu di hadapan. Apapun keadaanmu saat ini, tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bawa hati kami Tuhan. Ya sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang perkasa, Engkau yang menyertai kasih. Haleluya. Engkau layak setia. Haleluya. Kami sembah hati kami tenangkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap hati yang terangkat di hadapan Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan. Urapi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, lawat setiap umat-Mu saat ini. Kau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Kau tahu keadaan hidup kami Tuhan. Kau tahu lebih dari segalanya dalam hidup nikmati hadirat Tuhan saat ini. Nikmati hadirat Tuhan saat ini. kita bersatu saat ini. Dan terus kita berkata-kata di hadapan Tuhan.
Katakan setiap isi hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan rindu mendengar setiap isi hati kita saat ini. Ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia jauh melebihi mengetahui sekalipun dengan orang yang terdekat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami perlu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Haus jiwa kami menantikan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sama-sama kita katakan, Yesus hanya Kau andalkan. Yesus hanya Kau. Katakan dengan hatimu, Yesus. Amin. Setiap waktu kami ya Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya dengan pujian ini. Engkau Yesus, haus jiwa kami Tuhan, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Yang percaya penuh kepadamu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Dengan iman kita katakan sama-sama, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku percayakan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bersungguh lagi kita angkat tangan di hadapan Tuhan bersama-sama. Kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Selain Kau.
maut besar, mengatasi segala yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan pagi hari ini kami telah siap untuk bertepuk tangan memuji Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang sudah siap, sama-sama kita katakan amin. Shalom, 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 shalom. Panjang minggu ini kita alami kebaikan Tuhan, amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Setia
pujian bagi Tuhan. Sebab dia sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Haleluya. Melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Katakan, Alasan melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. haleluya. Sorak-sorak memuji Tuhan. Sebab dia adalah sanggup melakukan segala perkara dalam hidupmu. Haleluya. Sama-sama katakan. Melihat Tak pernah didengar telingamu. Didengar telinga yang tak pernah timbul dalam hati kita. Semua disediakan Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Sekali dengan iman kita katakan, apa yang tadi lihat. Katakan dengan imanmu, tak pernah dengar, tak pernah timbul dalam hati kita. Timbul di dalam hati. Semua disediakan Tuhan. Amin. Yes. Yes. Ya, alasanmu, alasan melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, apa yang tak dilihat. Amin. Yang tak pernah didengar oleh telingamu. Telinga yang tak pernah timbul dalam hatimu. Dalam hati. Semua disediakan Tuhan. Bagi apa yang saudara, bagi yang mengasihi Dia. Katakan dengan iman, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang. Yes. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup dalam hidupku. Sanggup mampu. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara akan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Amin. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Siap-siap lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya.
samping kiri kananmu, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kasih salam dong. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Bagi petugas dipersilahkan. Shalom. Pembacaan katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Minggu lalu kita sudah belajar pengertian double predestination atau predestinasi ganda. Untuk minggu ini pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah doktrin predestinasi ganda itu alkitabiah? Mari kita baca jawabannya. 2, 3. Gereja Betel Indonesia menolak paham destinasi ganda karena tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan sisanya untuk dibinasakan. Manusia menolak Allah akan binasa, sedangkan manusia yang menerima anugerah keselamatan akan hidup bersama Kristus untuk selama-lamanya. Mari kita baca dalam Roma 9 ayat 23. 23. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya. Demikian pembacaan katekismus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya bagi jemaat Tuhan yang membawa anak-anak kecil, bisa membawa anaknya ke lantai 1 ke ruang Daud untuk diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Melukis wajahku di hadapan
menggendong kami. Selalu menggendong Putih rambutmu, sungguh kemurahan-Mu itu Tuhan. murahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku mulakan hatiku mengibu. Kasih setiamu dalam naungan sayang-Mu, ku mau terus mengenal kasih-Mu Memuji perbuatanmu, Saudara kita makin berdiri semua. Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur. kasih setiamu Dalam naungan sayang-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. memuji perbuatanmu, Sungguh tiada terukur kasih setia. Terus menyembah-Mu, kasih-Mu Mari sambil angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Tuhan katakan, tiada kasih setiamu dalam naungan sayang-Mu, ku mau terus menyembah kasih-Mu. Katakan kasih-Mu terukir, kasih-Mu terukir, katakan kasih-Mu Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kasih setiamu selalu tidak pernah terukur dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang memampukan kami ada sebagaimana ada pagi hari ini. Puji-pujian, penyembahan kami naikkan di hadapan-Mu. Mengakui kebesaran-Mu, mengakui kehebatan-Mu dalam kehidupan kami. Campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, begitu kami rasakan nyata di tengah kehidupan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau tunduk sujud, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan.
Karena kami tahu firman Tuhanlah yang membasuh kami. Firman Tuhanlah yang mengkalibrasi hati kami. Sehingga dalam kehidupan kami, dalam hati kami kembali dibenarkan oleh firman Tuhan. Urapi kami semua yang pagi hari ini ada di tempat ini, ataupun yang menyaksikan secara online. Biar firman Tuhan itu berbicara jelas kepada setiap pribadi demi pribadi. Dan kami kembali dikuatkan, kami kembali disegarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami, sambut dan sempurnakan dalam pemberitaan firman ini. Tapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik. Boleh, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Di bulan September ini, ya puji Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, begitu baik sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada. Nah baiklah, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Judul yang diberi adalah mengatasi emosi negatif. Sama-sama kita katakan judul 3, 2, 1. Mengatasi emosi negatif. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Nah saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sekali lagi saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat Tuhan semua ayat yang genap. Dan demikian firman Tuhan, Elia ke Gunung Horeb. Ayat yang pertama, ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat yang kedua. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. 6. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Silakan duduk. Berbagai kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah pagi hari ini kita melihat sebuah cerita yang sangat menarik dari seorang nabi yang besar, namanya Elia. Kenapa saya sebutkan nabi yang besar? Ingat waktu Yesus dimuliakan ya, di atas bukit, ada berapa yang muncul selain Elia? Ada 2. Waktu itu ada murid-muridnya 3 orang, ya, ada Yohanes di situ, Petrus, dan mereka melihat, wah, ada Elia dan Musa muncul. Dan kemudian mereka berkata kepada Yesus, mau kudirikan 3 kemah di sini. 1 buat Elia, 1 buat engkau, dan 1 buat Yesus. Ya. Ini menarik, karena Elia ini adalah seseorang yang mungkin kalau kita lihat, ini fakta-faktanya dari sedikit saya cerita dari Elia. Elia ini seorang yang hebat. Nanti kalau di cerita terakhirnya akan kita membaca, Elia pergi kemana? Ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Gunung Horeb atau Gunung Sinai itu sama saja. Jadi kalau kita mau tahu, hanya ada 2 orang nabi yang pernah pergi ke gunung itu. Yang pertama adalah Elia, yang pertama adalah Musa, yang kedua itu Elia. Makanya di atas bukit, ya di atas bukit,
Waktu Yesus dimuliakan, muncul kedua tokoh ini. Tahu apa yang dilakukan Musa di atas gunung Horeb atau di atas gunung Sinai? Yang pasti bukan main domino ya. Dia terima tablet. Tabletnya kalau zaman sekarang kawasan orang tablet. Atau dia terima 10 kedua loh batu. Dan apa yang juga diterima oleh Elia di sana, nanti kita akan sama-sama belajar. Tetapi kalau saya mau kembali lagi, kita lihat. Elia ini adalah seorang nabi yang sangat hebat. Kalau nanti di searching, di googling atau pakai dan apa segala macam, kita akan ketemu bagaimana hebatnya Elia. Elia pernah menurunkan hujan, dia pernah memberhentikan hujan, dia pernah menurunkan hujan. Dia membantai 450 nabi Baal. Dia pernah membangkitkan orang mati. Ada seorang yang punya anak, dia bangkitkan anaknya. Ya, kalau kita mungkin pernah ketemu dengan Elia, bertemu dengan janda, ya, yang dia memberi makan, dia pernah juga hidup di tepi sungai Kerit. Dipelihara oleh Tuhan. Dia mengalami berbagai macam mujizat. Dan yang paling menarik, kalau kita membaca di ayat yang ke-18, yang suka nonton Marvel, maka akan mengerti sebenarnya zaman dulu Elia itu flash. Oh iya, baca coba di ayat terakhir 18. Ahab mendahului pergi ke Israel, dia pakai kuda. Dia pakai kereta kudanya. Elia lari dan lebih duluan sampai. Itu flash. Zaman dulu, ya. Mungkin kan gitu ya, suka nonton Avenger dan lain sebagainya ya. Ini kecepatannya luar biasa. Atau mungkin dia pakai ilmu teleportasi kan begitu ya. Mujizatnya sungguh luar biasa. Elia kalau kita lihat, seorang nabi dengan berbagai macam mujizat. Bahkan teman-teman yang sering menyerang kekristenan berkata bahwa kalau cuma sekedar menghidupkan orang mati, kenapa Elia tidak dianggap sebagai Tuhan? Karena dia pernah menghidupkan orang mati. Ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini menunjukkan status Elia adalah status seorang nabi yang besar, nabi yang sangat dihormati. Orang Israel kalau dengar dua nama ini, Elia dan Musa, mereka akan tunduk hormat. Karena memang sebegitu tinggi Elia. Tapi dengar baik, Elia tetap manusia. Status Elia sebagai nabi yang besar bukan menjadi jaminan bahwa tantangan, ancaman, ketakutan, tekanan hidup menjauh dari kehidupannya. Itu bukan jaminan. Statusnya boleh orang besar, statusnya boleh hamba Tuhan, statusnya boleh nabi. Mau orang kaya, mau orang miskin, tetap punya ketakutan. Yang ngerti katakan amin. Maka di ayat ketiga dikatakan apa? Maka takutlah Elia. Engkau orang yang kaya, ya, punya ketakutan biasanya. Takut hilang hartanya. Yang miskin takut besok tidak makan. Sama-sama takut. Kita punya ketakutan. Nabi juga begitu. Ternyata Elia juga takut mati. Ketakutan adalah hal yang, ini kita belajar. Waktu Saraba, saya tanya sama teman-teman yang ikut Saraba, ketakutan itu dosa atau tidak? Ya, dan jawaban mereka ragu-ragu. Kasih itu menghilangkan ketakutan. Oh, langsung bilang, berdosa berarti. Oh, saya bilang, terus? Berarti berdosa dong Elia ini, ya kan takut. Nah, saya mau kasih tahu pagi hari ini, kita sama-sama belajar. Ketakutan itu adalah bagian dari emosi, yang setuju katakan amin. Di dalam jiwa kita ada emosi yang Tuhan taruh di sana, ada ketakutan, ada rasa sedih, ada rasa marah. Emosi ada yang negatif, ada yang positif. Dan Tuhan taruh itu rasa takut dalam diri kita, yang pertama ada yang namanya takut alami, sama-sama katakan takut alami. Nah, apa itu takut alami? Contoh. Siapa yang di sini kalau pergi di lantai 5, lihat ke bawah takut? Atau langsung begini jantungnya, kayak mau jatuh. Siapa yang katakan? Itu namanya takut ketinggian. Normal nggak? Normal. Karena memang Tuhan kasih itu untuk supaya gini, kita punya insting untuk bertahan hidup. Yang mengerti katakan amin. Siapa yang di sini kalau lihat api dia mau pegang? Halo? Pasti semua kalau kebakar dia akan tarik. Itu namanya insting karena takut api. Beberapa hari yang lalu kemarin, hari Jumat, kebetulan kami libur, ya. Dev kalau lihat alat cukur, dia sudah takut. Insting juga itu. Akhirnya saya berempat, saya, maminya Dev, Anjas, dan Yabes. Kami bergulat dengan satu orang anak untuk cukur dia, makanya dia botak sekarang. Hanya 2 model rambutnya, gondrong dan botak. Karena tidak bisa model yang lain. Dia takut juga sama yang namanya alat cukur. Ya, ketakutan itu normal. Karena ada yang namanya takut alamiah. Yang kedua ada takut yang sifatnya positif dan mendatangkan hikmat. Yang namanya takut akan Tuhan.
Firman Tuhan berkata takut akan Tuhan adalah permulaan akan hikmat. Nah, ini takut yang baik. Ada yang ketiga, ya, takut karena konsekuensi akan dosa. Nah, ini juga ketakutan. Kapan pertama kali ada namanya ketakutan yang muncul akibat dosa? Kejadian menulis, waktu Adam dan Hawa makan buah itu, mereka apa? Dicari sama Tuhan. Adam, di manakah engkau? Dia bilang apa? Aku menjadi takut karena konsekuensi akan dosa. Nah, takut yang alami inilah yang dialami oleh seorang nabi yang namanya Elia. Jadi mau apapun status kita, mau kita nabi, mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, ya, mau kita bukan nabi, mau kita pendeta, kita tidak akan lepas dari yang namanya takut secara alami. Karena memang Tuhan taruh itu di setiap kita, di setiap jiwa kita, supaya kita bisa bertahan hidup. Kita punya insting untuk bertahan hidup. Nah, pencapaian yang besar juga bukan jaminan bahwa kita juga akan lepas dari namanya tekanan hidup. Ya, mau apa pencapaian kita? Pangkat jabatan? Apalagi terkenal? Itu juga bukan jaminan bahwa tekanan hidup, ya, ketakutan tidak akan lepas dari hidup kita. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini, mau dilihat dari statusnya, sebesar apapun dia akan tetap mengalami yang namanya ketakutan. Yang setuju katakan amin. Karena memang takut itu alami. Ya. Ketakutan menunjukkan seberapa terbatasnya kita dan lemahnya kita sebagai manusia. Yang mengerti katakan amin. Saya mau kasih tahu. Mau kita presiden pun tetap takut yang namanya mati. Karena dia juga mengalami kematian. Ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus persamaannya, maka Elia sebenarnya sedang menunjukkan sisi manusia yang kita alami, betul ya? Elia nabi besar, pencapaiannya besar, tetap takut. Takut dan tertekan itu bagian hidup kita. Itu napas harian kita, itu kita alami setiap hari. Dan itu bukan masalah karena kamu kurang rohani, karena kamu kurang sehat. Tetapi karena manusia memang itu terbatas. Yang mengerti katakan amin. Kita ini terbatas. Iman kita ada, ingat, iman itu bukan jimat anti badai. Ya. Iman itu bukan jimat anti badai yang membuat tekanan, yang membuat ketakutan itu seolah-olah mundur, tidak. Kita tetap bisa beriman, tetapi di saat yang bersamaan kita bisa overthinking. Ya. Kita tetap beriman, tetapi di saat yang bersamaan kita bisa mengalami ketakutan. Nah, yang penting di sini, ini yang akan kita pelajari. Kita bisa mengelola dengan kacamata firman Tuhan. Sama-sama katakan mengelola. Kita perlu mengelola semua emosi yang Tuhan berikan di dalam jiwa kita. Sehingga emosi itu tidak membawa kita lebih jauh terpuruk. Yang setuju katakan amin. Nah, inilah yang akan kita belajar. Ya, di sini kita melihat sebenarnya begini. Iman kita apa adanya. Percaya, iya. Ya, kebal, tidak. Saya ulangi lagi, iman kita itu percaya, yes. Tetapi kebal, tidak. Dan di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengelola iman kita. Sehingga kita meskipun diterpa berbagai macam kejadian hidup kita yang membuat kita overthinking, yang membuat kita ketakutan. Tapi kita tetap berdiri sebagai pemenang seperti Elia yang pagi hari ini kita baca bersama-sama. Yang siap katakan amin. Nah, jalurnya begini, saya ceritakan sedikit tentang Elia. Elia setelah dia membunuh 450 Nabi Baal, Ahab kasih tahu ke istrinya namanya Izebel. Ya. Sebel banget dengar namanya, kan Izebel. Waktu Izebel dengar itu, Izebel bersumpah. Uniknya Elia, dia pergi ke tempatnya Ahab. Kota tempat tinggal Ahab dan Izebel itu namanya Yizreel. Dia pergi ke sana, dia stay di sana sebentar, terus ngomong Izebel gini, demi Allah, maksudnya demi Allah yang disembah sama Izebel, saya akan bunuh besok Elia di jam yang sama. Elia dengar itu. Dia ketakutan, dia lari dari Yizreel sampai ke Beersheba. Yizreel itu Israel Utara. Sementara Beersheba itu ada di Yehuda atau Israel Selatan. Jaraknya kira-kira 90 mil atau 150 kilometer. Coba kalau misalkan ya nggak usah jauh-jauh begitu ya. Kadang-kadang kalau kita dikejar sama pinjol, sama debt collector, ya kan, kita bisa pindah kota. Nah, bayangkan waktu itu belum ada mobil.
Ketakutannya buat seorang Elia takut dibunuh itu tinggi. Dan saya bisa bayangkan Elia berjalan 150 km dari Israel menuju Beersheba. Ketakutan dia yang secara alami karena dia pengen bertahan hidup. Itu namanya takut biologis, kita tadi belajar. Yang memang ada insting bertahan hidup. Waktu itu dia memilih mau melawan atau mau kabur. Karena ketakutannya lebih besar, dia memilih kabur. Dan dia jalan 150 km. Apa yang terjadi? Waktu dia sampai di Beersheba. Bayangkan kalau jalan 150 km, capek atau tidak? Capek atau tidak? Capek. Saya pernah mau komitmen. Pokoknya setiap sore saya akan jalan 1 jam. 1 jam itu sekitar 4 km. 1 jam itu cuma 4 km. Jalan santai. Ya, saya hanya bertahan 1 minggu karena 1 minggu kemudian saya sakit. Gitu ya, lepis juga ternyata. Gitu. Dan ini bayangkan, 100 dan dia berjalan, para penafsir setuju dia berjalan tanpa berhenti. Saking ketakutannya. Dan ini karena dia berjalan 150 km memicu kelelahan fisik. Fisiknya dan drop membuat dia rapuh. Setelah kena fisiknya, diceritakan di sana dia sampai di Beersheba, dia tinggalkan bujangnya, dia berjalan lagi 1 hari penuh ke gurun. Tambah capek. Di tengah capeknya itu kalau kita membaca ya, di ayat yang keempat dikatakan ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ingat dia sudah capek fisik ya. Takut menghasilkan kelelahan secara fisik. Lalu kemudian apa? Jiwanya kena. Bahkan sampai dia ngomong, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, apa dia bilang? Ambil nyawaku, depresi. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mulai apa dia? Dia mulai merasa sendirian. Fisiknya kena, mentalnya juga kena, mulai rapuh, imannya pun goyang. Nah kita lihat, kita belajar bersama-sama. Di tempat ini saya sudah pernah ajari bahwa manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Ketiganya, tubuh dan jiwa terutama itu saling mempengaruhi. Dua ini saling mempengaruhi. Pada saat fisik kita lemah, dia bisa mempengaruhi jiwa ataupun sebaliknya. Yang ini yang terjadi dengan yang namanya Elia. Imannya goyang. Begitu imannya goyang, dia lelah secara fisik mental. Imannya goyang, muncul godaan-godaan. Dan godaan yang pertama muncul adalah bunuh diri. Kenapa? Dosa mulai merasuk dalam bentuk keraguan. Kenapa? Kan iman kan harusnya percaya penuh dengan Tuhan. Iman bukan hanya berbicara percaya, tetapi mempercayakan diri. Tetapi di titik itu, itulah titik terendah iman dari seorang yang namanya Elia. Sampai dia berkata, cukuplah, mending saya mati saja. Begitu itu sudah masuk dalam bentuk keraguan, rasa putus asa, merasa ditinggalkan, ini masalah. Ya, ini masalah, ketakutannya yang tidak dikelola. Menghasilkan apa tadi? Kemudian fisiknya melemah, mentalnya melemah, imannya pun ikut goyang. Ya. Masalah muncul ketika rasa takut yang tadi kita bilang itu rasa takut alami. Dibiarkan berkembang menjadi pikiran-pikiran negatif. Apa yang terjadi dengan Elia? Dia merasa sendirian. Ia meninggalkan bujangnya. Tadi tulis ya 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Ia tinggalkan bujangnya sendirian. Ia merasa sendirian. Yang kedua, ia merasa tidak berharga. Waktu dia ngomong, aku ini tidak lebih baik daripada moyangku. Dia merasa tidak berharga. Bahkan dia ingin mati. Itu depresi yang tingkat tinggi. Disinilah mulai dosa masuk. Kelemahan masuk. Saat itu Elia bukan lagi sekedar melarikan diri. Melainkan dia kehilangan kepercayaan pada kuasa dan penyertaan Allah. Ya, hasil akhirnya apa? Dia depresi, ingin mati. Meskipun awalnya sebenarnya dia hanya ingin bertahan hidup. Nah bayangkan, saya rasa ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Halo? Apa Isabel masa kini yang kita hadapi kadang-kadang? Isabel masa kini bisa berbentuk apa saja. Utang yang menekan, deadline, tugas yang menumpuk sebagai mahasiswa. Atau mungkin konflik rumah tangga yang sebenarnya itu hanya tension. Itu bukan konflik yang harus, itu hanya tension yang harus memang kita kelola dengan baik. Ya, hati-hati. Isabel masa kini polanya sama. Ya. Dia mulai dengan rasa takut yang memang Tuhan taruh supaya kita bertahan hidup. Kemudian kita tidak bisa merespon dengan benar.
Kemudian apa? Kita lelah fisiknya. Setelah lelah fisiknya, imannya mulai goyah. Ketakutan kemudian berkembang dan menguasai hidup kita. Itu kalau kita tidak kelola emosi negatif dengan baik. Ya. Nah, kisah Elia yang terjadi pagi hari ini, itu bukan hanya kisah yang terjadi ribuan tahun lalu. Itu terjadi juga dalam hidup kita. Betul apa betul? Atau cuma saya yang ngalamin? Halo? Itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Engkau yang seorang pengusaha mungkin menghadapi kenyataan klien paling besarmu pindah. Dan mulai berpikir, besok saya mau kasih gaji apa ini pegawaiku ya. Mulai berpikir begitu, ada makanan di depan tidak dimakan, mulai jatuh fisiknya, betul? Setelah jatuh fisiknya, kena. Ginjalnya kena, hatinya kena, penyembutan pembuluh darah dan lain sebagainya. Fisiknya kena, begitu fisiknya kena, jiwanya juga kena. Begitu jiwanya kena, dia apa? Mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, berapa banyak kita yang mengalami hal seperti itu seorang pengusaha. Engkau yang seorang mahasiswa, tugas banyak, deadline menumpuk, nilai ujian bahkan jeblok. Mungkin kita pertama-tama panik. Akhirnya buru-buru lembur, kerjakan semua tugas sekaligus 3 hari 3 malam tidak tidur. Begitu datang di dosen itu kayak yang sonhorek, hitam di sini mukanya. Kau kenapa? Kau kayak zombie. Iya, karena saya kerjakan setiap malam, Prof. Wah. Mulai apa? Setelah itu tubuhnya sakit. Tubuhnya sakit. Jiwanya kena. Dia mulai gak percaya sama Tuhan. Karena dia pikir Tuhan tidak nolong hidupnya. Ya. Dia mulai ngomong, aduh ternyata saya ini bodoh. Saya ini tidak bisa ngikutin. Saya tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Perasaan keputusasaannya bisa memicu dia untuk berhenti kuliah. Dan akhirnya dia berhenti kuliah karena merasa tidak sanggup. Seorang ibu rumah tangga juga bisa merasakan pola yang sama, apalagi yang baru punya anak ya biasanya ya. Ada kita kenal namanya sindrom baby blues. Ya. Dia bisa menangis sendiri, ibu itu bisa nangis sendiri karena tekanan ya jaga anak atau apa. Ya, makanya dengar baik-baik suami-suami kalau misalkan ada anak baru lahir bantu istri kita. Ya, pakai sip kalau perlu enggak apa-apa. Gitu ya. Karena itu dialami. Emosional, tanggung jawab menumpuk. Tiba-tiba kita bisa kelelahan. Ya, setelah kita kelelahan muncul bisikan-bisikan keraguan. Kamu gagal jadi ibu, kamu gagal jadi mahasiswa, kamu gagal jadi suami, kamu gagal jadi pengusaha. Itu muncul dalam kehidupan kita, baru kita ngomong, Tuhan aku gak mampu Tuhan. Tuhan ternyata saya tidak bisa. Apa yang terjadi? Kita kehilangan iman kita di hadapan Tuhan. Kita mulai kehilangan kepercayaan kita bahwa Tuhan itu bisa pelihara kita. Kita mulai kehilangan sukacita. Ya, kita kehilangan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Dan mungkin pagi hari ini, jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini, mungkin ada yang mengalami. Engkau mengalami apa yang sama seperti Elia, sedang ditekan sama Isabel. Dan ternyata kita tidak bisa mengelola emosi kita dengan baik. Nah puji Tuhannya, di perikop yang sama Tuhan ajari kita pagi hari ini. Melalui kacamata Injil, melalui lensa kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita bisa mengelola. Nah menarik begini, yang pertama, Tuhan memulihkan Elia, bukan dengan khotbah. Yang pertama dilakukan oleh Tuhan untuk memulihkan Elia adalah Tuhan memulihkan tubuh Elia. Kenapa? Tuhan dia kasih makan, minum, dan tidur buat Elia. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 5, dikatakan begini. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tidur kan? Dikasih kesempatan sama Tuhan. Tuhan tahu bahwa kelelahan fisik itu tidak bisa dihindari. Karena Tuhan tahu engkau dan saya adalah debu. Kita punya keterbatasan. Makanya Tuhan izinkan Elia untuk istirahat. Dikatakan sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia. Serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu dikatakan apa? Ia makan dan minum. Kemudian tidur lagi. Ya, kalau misalkan ada baju, eat, love, sleep, eat, love, sleep. Itu yang dilakukan. Ternyata apa? Dia tidur. Tuhan izinkan Elia untuk istirahat dalam kesendirian dan keputusasaannya. Capek berjalan 150 km. Dengar baik-baik Bapak Saudara sekalian. Yang Tuhan pulihkan pertama adalah fisiknya. Karena Tuhan tahu kelelahan yang terlalu berat. Tadi kita belajar, kelelahan yang terlalu berat diciptakan karena ketakutan yang berlebihan. Bisa mengakibatkan
Kelelahan yang berat. Nah, kelelahan yang berat mengakibatkan kemampuan otak untuk konsentrasi, untuk menilai, untuk mengendalikan diri, untuk menerima nasihat itu menurun. Begitu kita lemah, begitu kita capek, maka itulah respon kognitif atau respon kita untuk menerima sesuatu di luar itu melemah. Sehingga kita sulit untuk menerima nasihat, sulit dihotbai, sulit menilai resiko. Betul apa betul? Siapa di sini kalau bapak-bapak yang sudah capek sekali pulang, lalu dengar, tidak ada yang masuk itu. Percaya sama saya sudah ngalamin, nggak ada yang masuk. Ya. Itu kenapa? Karena tubuh sudah melemah. Kemampuan otaknya untuk menerima sesuatu dari luar juga melemah. Maka perhatikan, pemulihan yang dari Tuhan dimulai dari kebutuhan fisik yang sederhana. Apa yang Tuhan berikan kepada Elia? Istirahat, makan dan minum atau nutrisi. Dan yang ketiga di situ tertulis apa? Disentuh dengan kasih. Malaikat menyuruh bangun, makan, minum. Fisik yang dulu dipulihkan. Ingat, perintah Tuhan yang pertama ternyata menyentuh kebutuhan fisik. Karena kelelahan tubuh fisik kita kalau terlalu lelah bisa menutup telinga rohani. Sehingga tubuh butuh dipulihkan pertama kali. Supaya apa? Jiwa lebih merespon. Supaya pada saat kita diberitahu kita lebih merespon. Pernah dengar nggak? Ada pepatah mengatakan begini, dialog terbaik sering lahir di meja makan, bukan di mimbar. Halo? Betul? Pernah dengar itu? Dialog terbaik lahir bukan dari mimbar, tetapi dari meja makan. Karena kalau orang terisi perutnya, ya nutrisinya ada, dia bisa menerima. Bahkan di meja makan, ya itu bisa terjadi hubungan yang lebih akrab. Ada dialog di sana. Kalau saya seperti ini, bahkan monolog ya. Tapi kalau di meja makan ada dialog, keakraban. Ada sebuah pemulihan hubungan di sana. Di meja makan, perut terisi dahulu, baru bisa ngobrol dengan baik. Saat energi tubuh kita jatuh, persepsi, emosi itu terganggu. Siapa di sini kalau lapar emosinya tinggi? Halo? Atau cuma saya saja sudah begitu? Ya. Ternyata makanan itu mempengaruhi mood kita juga. Nah, dengar baik. Keputusan terbaik itu jarang lahir dari tubuh yang sedang lelah. Makanya kalau mau ambil keputusan, pastikan kita punya tubuh sudah terpulihkan. Perut sudah kenyang. Baru ambil keputusan. Halo? Ya pastikan kita punya nutrisi yang baik. Makanya kalau hari-hari ini kau mengalami apa yang dialami Elia, berat badan mulai turun. Cepat isi nutrisi kembali. Jangan sampai keputusan kita salah, gara-gara perut kita tidak terisi. Apa yang terjadi sama Elia kita juga mengalami hari-hari ini. Ya. Karena dengar baik, dari kacamata perspektif firman Tuhan dan perspektif Injil, kasih Tuhan kepada kita itu bukan cuma berbicara masalah rohani, masalah jiwa atau masalah hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan juga peduli masalah jasmani, yang mengerti katakan amin. Yesus memulihkan orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang buta. Yesus kasih makan 5.000 orang, itu berbicara tentang fisik. Dan yang paling penting, dari kacamata Injil, perspektif Injil, kita percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus, setuju? Atau cuma saya yang percaya? Kalau enggak kita bubar ini. Ya. Kenapa di dalam kehidupan kita, kenapa Yesus harus bangkit? Itu dia mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan peduli dengan tubuh kita. Makanya di dalam kekristenan ada kebangkitan tubuh. Tadi kita baca di dalam pengakuan iman kita. Kita mengakui namanya kebangkitan tubuh. Oleh karena itu kita yakin dan percaya Tuhan juga peduli dengan tubuh kita. Nah kalau Tuhan peduli dengan tubuh kita, apa kabar kita? Halo? Ya. Firman Tuhan jelas mengatakan, bait itu tubuh. Tubuh itu bait Allah. Kita jaga enggak? Ya. Kalau sudah capek istirahat. Ya. Kalau capek istirahat. Halo, pagi hari ini Elia mengajarkan kita, cerita yang kita baca mengajarkan kita perlu keseimbangan, makan, istirahat, aktivitas. Dan menariknya begini, saking pedulinya Tuhan sama kehidupannya Elia, waktu Elia disuruh makan, Elia tidak disuruh masak sendiri, tapi sudah tersedia buat dia.
itu artinya dalam kehidupan kita, Tuhan akan menjaga kebutuhan fisik kita. Yang mengerti katakan amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kebutuhan fisik kita. Jangan-jangan kita berpikir, oh Tuhan hanya peduli dengan jiwa saya dan rohani saya. Enggak. Tuhan peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan fisik kita. Ya. Bahkan dalam Matius 2 ayat 27, Yesus pernah berkata kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tahu hari Sabat artinya apa? Hari perhentian. Manusia disuruh untuk berhenti dari istirahat, dari aktivitasnya, untuk memulihkan apa? Tubuhnya. Karena Tuhan mengerti kita ini debu tanah. Sabat adalah anugerah untuk memulihkan tubuh fisik kita. Sabat bukan beban yang memperbudak. Ya. Tapi dengar baik. Di sini kan tertulis makan tidur. Jangan, ini bukan legitimasi atau pembenaran supaya kita tidur terus-terusan. Nanti pulang dari sini dengar khotbah, tadi pagi katanya Pak Pendeta kalau kita capek tidur. Tapi tidur dari siang sampai pagi lagi ketemu. Enggak seperti itu. Yang dimaksudkan di sini begini. Mazmur 103 ayat 14 dikatakan, sebab dia sendiri tahu kita itu apa. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia ingat, Tuhan ingat kita ini punya keterbatasan. Itu artinya engkau dan saya harus punya waktu yang diatur dengan baik untuk istirahat. Yang mengerti katakan amin. Kita harus punya waktu untuk kita, kapan kita harus makan, kapan kita harus istirahat. Jangan seperti lagunya Juan Reza. Tahu Juan Reza? Tak bola balik. Ya, tahu tak bola balik? Waktu makan dipakai buat main game. Waktu main game, waktu tugas dipakai buat main game lagi. Itu ya. Bukan. Maksud Tuhan pagi hari ini kepada kita semua, tubuhmu butuh dipulihkan, tubuhmu butuh disegarkan. Makanya dia ciptakan hari Sabat. Jangan dipakai jadi tak bola balik. Halo? Kalau memang waktunya istirahat malam-malam, waktunya istirahat jangan dipakai buat live TikTok. Halo? Kalau malam waktunya istirahat, pakai untuk istirahat. Ya. Kalau memang waktunya tidak bisa istirahat, haruskan siapkan waktu khusus untuk besok. Tetapi saya pernah juga dinas malam, ya harus jaga, harus begadang. Tapi besoknya jangan lalu keluyuran juga. Tapi istirahat. Tuhan tahu kita ini debu, makanya kita juga mengerti keterbatasan kita. Kalau memang waktunya untuk kerja tugas, dengar baik. Kalau kita menunda-nunda tugas, itu sama dengan kita boros waktu. Ini tak balik masalah uang ya. Kalau kita menunda-nunda mengerjakan sesuatu, itu namanya kita boros waktu. Kalau kita mengerjakan tugas, dikasih tugas hari ini kita langsung kerjakan, itu namanya kita sedang efektivitaskan waktu. Jangan tak balik. Kalau kita misalkan dapat tugas hari ini, kerjakan sekarang juga karena kita tidak tahu besok itu ada apa lagi. Makanya dikerjakan dengan cepat. Makanya pelajaran kita beberapa minggu lalu, jangan suka menunda. Pada saat kita menunda-nunda waktu, kita sedang boros dengan waktu kita. Ingat baik-baik itu. Saat kita sedang menunda-nunda, berarti kita sedang boros dengan waktu kita. Sebaliknya, saat kita mengerjakan tugas yang diberikan dengan segera, kita sedang saving waktu kita. Yang mengerti katakan amin. Nah makanya kalau kita bisa saving waktu kita, maka kita akan punya waktu banyak. Untuk apa? Kalau memang waktunya istirahat. Kalau memang waktunya beraktivitas. Nah Tuhan mau terjadi keseimbangan itu dalam kehidupan kita. Sehingga waktu tekanan datang, waktu ketakutan datang, apa yang terjadi sama Elia, kita bisa kelola waktu kita dengan baik. Kita bisa mengistirahatkan tubuh kita. Halo? Kita bisa mengistirahatkan jiwa kita. Ya. Dan ini yang baik. Saya berdoa jemaat GBO Kumene di sini diberi hikmat sama Tuhan. Kalau ada kerjakan tugas dengan cepat. Jangan suka menunda-nunda. Sehingga kita bisa apa? Sehingga kita bisa punya banyak waktu. Untuk kita kemudian atur waktu kita dengan baik. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita bisa atur waktu dengan baik. Makan, minum, istirahat. Bisa enggak kita lakukan? Bisa. Dan Tuhan akan siapkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Ya. Jangan sampai Tuhan sudah siapkan kita berkat untuk kita makan di depan kita. Tapi karena kita overthinking, kita tidak mau memulihkan tubuh. Kita lupakan. Siapa yang di sini kalau sakit tidak mau susah sekali makan? Belajar. Kalau kita lagi sakit, paksa itu makanan. Yang mengerti katakan amin. Paksa saja biar tidak ada rasanya. Karena tubuh butuh nutrisi. Supaya bisa memulihkan.
Ini yang terjadi sama Elia. Tuhan tidak datang langsung tiba, Elia, kamu sangat berdosa, kamu tidak percaya sama saya. Oh, Tuhan tidak datang begitu. Dia datang memulihkan tubuh. Kalau Tuhan perhatikan tubuhmu, Tuhan perhatikan gaya hidupmu, maka dengar baik pagi hari ini, minta hikmat sama Tuhan, supaya kita bisa perhatikan hidup kita. Supaya kita boleh punya hikmat sama Tuhan. Kita bisa atur waktu kita dengan baik, yang mengerti katakan amin. Ya. Yang kedua, setelah Tuhan memulihkan tubuh Elia, apa yang dilakukan? 1 Raja-Raja 19 ayat 7 berkata begini, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Ada yang dilakukan oleh Tuhan. 2 kali dia menyentuh. Perhatikan, 2 kali dia menyentuh Elia. Dan perhatikan, di ayat ketiga, Elia meninggalkan siapa? Dia tinggalkan bujangnya di mana? Di Yehuda, dan dia berjalan di Berseba, dan dia berjalan sehari di padang gurun. Apa maksudnya? Elia terpisah dari komunitasnya. Dia mengisolasi dirinya. Saya pernah bertanya sama teman-teman yang Saraba, kenapa kira-kira Elia meninggalkan bujangnya? Halo? Kenapa tiba-tiba kemudian Elia meninggalkan bujangnya? Nah, dugaan pertama saya, dan mungkin ini yang paling mungkin. Elia kan nabi besar. Bujangnya sudah melihat Elia melakukan berbagai macam mujizat. Nah, bisa jadi Elia takut terlihat di depan bujangnya bahwa dia pengen mati, bahwa dia tertekan. Dia makanya mengisolasi dirinya supaya apa? Bujangnya tidak melihat sisi lemahnya. Nah, berapa banyak kita juga masalah jiwa, kita mirip sama Elia. Karena saya pendeta, karena saya kepala keluarga, saya tidak boleh memperlihatkan sisi lemah saya kepada orang-orang di bawah saya. Yang akhirnya membuat bebanmu kau pikul sendiri. Apa yang kamu alami kau pikul sendiri tanpa orang tahu. Dan itu ternyata membuat fisikmu jatuh. Yang terjadi sama Elia sama. Jiwanya apa? Tertekan karena dia tidak punya teman. Dia takut. Kelemahannya dilihat oleh bujangnya. Kalau bujangnya tahu, oh ternyata Elia lemah, Elia mau bunuh diri. Bisa jadi bujangnya tinggalkan dia. Ya berapa banyak kita juga takut memperlihatkan sisi lemah kita kepada orang lain. Yang akhirnya membuat kita merasa jadi beban dan membuat jiwa kita merasa gagal. Ya, berapa banyak seperti kita merasa gagal karena sedang kelelahan. Kita nggak bisa memenuhi tuntutan kita mungkin sebagai pemimpin. Kita nggak bisa memenuhi tuntutan kita sebagai anak, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai pengusaha. Lalu kita malu karena nggak bisa menutupi itu, kita pikul beban sendirian, kita nggak pernah mau cerita. Elia nggak punya teman yang diajak cerita. Makanya malaikat sentuh dia. Tahu artinya disentuh? Malaikat itu makhluk roh. Tapi kali ini dia bisa nyentuh Elia. Dan dia ngapain? Saya yakin sentuhan pertama. Waktu Elia makan, malaikatnya masih di situ. Dia ngapain? Dia temani Elia. Dia memahami jiwa Elia yang kesepian. Makanya dia menemani. Nah, berapa banyak kita juga seperti itu. Semakin banyak ada masalah, bukan kita mau cari orang supaya konsultasi atau cerita, malah kita menyembunyikan diri karena takut kelemahan kita dilihat. Dan saya mau beritahu malam hari ini, pagi hari ini. Saya mau kita semua beri nafas untuk jiwa kita. Berhenti sebentar, jujur, dengar baik. Firman Tuhan melalui malaikat, dia nggak ngomong kamu kurang iman. Ya. Kamu kurang iman, performamu jelek. Tuhan gak ngomong begitu. Berapa banyak kita, ya, kita mau supaya terlihat performa kita bagus dan itu membuat kita kelelahan. Tuhan mau pagi hari ini, engkau yang sedang lelah jiwanya, yang mengalami apa yang seperti dia alami Elia. Tuhan mau menyuruh kita berhenti sebentar, jujur, ingat, jiwa kita yang lelah itu bukan musuh. Tetapi jiwa kita yang lelah adalah alarm. Supaya kita bisa flashback kembali, apa yang membuat kita lelah hari-hari ini. Ya, ambil waktu, setiap pagi engkau boleh datang 10 menit datang ke hadirat Tuhan. Ngomong, gak usah bikin apa-apa. Dan berkata, Tuhan aku hadir di hadapanmu. Ingat ya, di hadapan Tuhan engkau gak perlu membuktikan apapun. Performamu bagus tidak membuat Tuhan cinta sama kamu. Tidak menambahkan cinta Tuhan kepada kamu. Performamu jelek tidak mengurangi Tuhan kurang cinta kepadamu. Tuhan sudah cinta kepadamu dibuktikan dengan kematian anaknya di kayu salib untuk engkau dan saya. Makanya kita tidak perlu memperlihatkan performa kita. Seolah-olah kita orang yang sempurna dan kemudian menjadi beban buat kehidupan kita. Halo?
Nah seringkali kita sering terjebak sama itu. Kita mau terlihat sempurna di hadapan orang. Kita mengisolasi diri, menimikul beban kelemahan kita. Perhatikan, di hadapan Tuhan, kelemahan bukanlah kutuk, tapi pintu masuk untuk kita dipulihkan. Karena begitu kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya, Tuhan kita Tuhan yang baik. Kelemahan adalah area di mana Tuhan bisa bekerja lebih dari apa yang kita bayangkan. Makanya Paulus pernah berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab apa? Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Halo? Kelemahan. Akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Maka dia akan pakai area kelemahan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Izinkan Tuhan pagi hari ini, Tuhan menyentuh titik lemah kita, bukan titik terkuat kita. Karena pada saat dia sentuh titik terlemah itu akan menjadi kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah berapa banyak kita yang menyembunyikan titik lemah itu dari orang lain. Kita nggak mau cerita sama orang, kita menjadi orang yang tertutup. Akhirnya dengan mudah iblis masuk, dengan mudah iblis memperdaya kita. Bapak Ibu dengar baik, daerah yang paling sering kita sembunyikan dalam jiwa kita, justru daerah itulah yang Tuhan ingin pulihkan dalam hidupmu. Halo? Daerah itulah yang Tuhan ingin pulihkan. Tuhan tidak ingin kita hebat dulu baru dia pakai kita. Tuhan ingin kita jujur di hadapan dia, mengakui kelemahan baru dia akan pakai kita. Ya. Dalam kehidupan kita, carilah komunitas yang memahami, bukan menghakimi. Elia meninggalkan bujangnya dan masuk padang gurun sendirian. Isolasi kita, ketertutupan kita memperparah kelemahan jiwa, bukan menguatkan. Keterbukaan menguatkan kita. Kalau jiwamu sudah dipulihkan, ingat, berhenti menyebut dirimu gagal. Tetapi sebutlah dirimu, aku lemah dan itu. Saya, karena dia sendiri adalah kasih. Halo? Dengar baik. Engkau yang sudah sering orangnya tertutup bilang, saya ini introvert Kak, hati-hati. Mungkin itu yang sering dipakai iblis untuk menutupi. Karena kadang-kadang orang introvert kan takut juga kelemahannya diketahui. Engkau butuh terbuka sama Tuhan. Engkau butuh terbuka sama komunitas. Ya, saya tahu, saya mengerti. Terbuka sama orang pilih-pilih juga. Jangan sampai orang itu warta jemaat. Ya. Cerita begini, tiba-tiba muncul semua di berita-berita ini ya. Bukan lagi nih jadi. Ada juga tipe-tipe yang begitu ya. Ada juga hamba Tuhan yang tipe warta jemaat. Kita cerita kelemahan kita, dijadiin bahan. Disebut lagi namanya. Kan gitu ya. Hati-hati. Tapi keterbukaan itu penting. Keterbukaan terhadap pasangan kita penting. Ya, jangan sampai beban itu kita pikul sendiri. Dan itu akan memperparah jiwa kita. Tuhan mau kita semua jujur di hadapan dia. Akui kelemahan kita. Setelah kita akui kelemahan kita, lihat baik-baik. Dia akan sentuh bagian terlemah itu. Dan dia akan jadikan kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, pemulihan iman terjadi pada Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 8 dikatakan, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Yaitu apa? Gunung Horeb. Gunung Horeb. Gunung yang tadi saya katakan, Musa juga terima 10 perintah Allah di sana. Ingat, 2 kali malaikat Tuhan datang beri roti. Kali pertama dia datang, dia pulihkan tubuhnya. Kali kedua dia datang. Ini bukan berbicara, ini adalah tipologi. Ini adalah bayang-bayang. Ya, waktu tubuhnya sudah dipulihkan, tiba saatnya imannya dipulihkan. Ingat, waktu fisik goyang, iman kita bisa goyang. Waktu Elia goyang imannya, Tuhan kasih dia makanan yang kedua, roti yang kedua. Roti yang kedua ini, akses dia pergi ke Horeb. Karena diceritakan, dia 1 kali makan makanan roti yang kedua, dia mampu berjalan berapa? 40 hari, 40 malam ke gunung Tuhan. Roti yang kedua berbicara tentang anugerah. Roti yang kedua berbicara tentang seorang sosok yang namanya Yesus. Yesus pernah berkata, akulah roti hidup. Halo, ingat,
Yang memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, bukan kita. Tetapi bagaimana kematian Yesus di kayu salib. Dan itu menandakan roti yang kedua. Roti yang kedua membuat dia berjalan dan dia bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Halo. Ingat, yang menjaga iman kita, yang memelihara iman kita itu Tuhan sendiri. Kalau kita mau iman kita dipulihkan, maka bersekutulah dengan tubuh dan darah Kristus. Ingat bagaimana pengorbanannya. Ingat bagaimana Tuhan datang. Dia merangkul kita, dia memeluk kita, dia memulihkan kita. Ini adalah Injil yang pagi hari kita dengar. Makanya penting Bapak Saudara sekalian. Apa yang dilakukan oleh Elia? Yang kedua, dia makan roti yang kedua, itu persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Itu artinya dia memberitakan Injil kepada dirinya sendiri. Pagi hari ini dengar baik. Untuk memulihkan hidupmu, pemulihan hubungan dengan Tuhan, imanmu kuat kembali. Hanya kalau engkau mendengar Injil. Hanya kalau engkau bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Tidak ada tempat lain, tidak ada jalan lain. Karena itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Roti yang kedua itu akses, bukan cuma sekedar kekuatan. Akses menuju Gunung Horeb. Akses menuju Tuhan. Dan roti itu adalah Kristus. Dia juga akses kita menuju kepada Bapa. Karena dia pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan kita pagi hari ini lihat, tidak ada orang bisa ke Gunung Horeb. Elia tidak bisa ke Gunung Horeb tanpa dia makan roti yang kedua. Karena malaikat pernah berkata, sebab kalau tidak perjalananmu akan berat. Hei, hidup tanpa Tuhan, hidup tanpa Injil, hidupmu akan berat. Yang mengerti katakan amin. Hidup tanpa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, hidupmu akan semakin berat. Hidup semakin berat bukan berarti nggak ada tantangan. Ada tantangan, tetapi itu akan memperberat hidupmu. Roti kedua untuk Elia adalah bayang-bayang tubuh Kristus. Kristus adalah roti yang turun dari surga. Memampukan kita menghadapi perjalanan iman yang berat. Makanya tadi diingatkan sama malaikat, kalau tidak perjalananmu berat. Tapi waktu dia minum, waktu dia makan roti yang kedua, itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Itu dia mengakui pengorbanan Kristus. Ini adalah bayang-bayang. Makanya dengar baik, imanmu hanya bisa dipulihkan melalui persekutuanmu dengan Tuhan. Melalui keintimanmu dengan Tuhan. Waktu Elia makan roti yang kedua, ini adalah bayang-bayang, sekali lagi ini adalah bayang-bayang. Oleh karena itu, sempatkan waktumu setiap hari untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Injili dirimu sendiri. Ingat bagaimana Yesus mati, bangkit untuk engkau dan saya. Yang mengerti katakan amin. Ingat bagaimana Yesus disiksa. Dan pagi hari ini di depan kita, ada tubuh dan darah Kristus untuk kita peringati bersama-sama. Tanpa roti, perjalanan terlalu jauh. Pada saat engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, engkau makan roti. Ya, engkau makan roti, itu memampukan engkau menghadapi perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan. Dan waktu engkau makan roti itu bersama dengan Tuhan, Tuhan mau ngomong gini sama kita. Sama seperti Elia, ya dia yang mampu ke sana. Tuhan mau ngomong kita saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Tuhan mau ngomong, aku berserta dengan engkau. Aku menyertai engkau sepanjang perjalanan imanmu. Makanya pagi hari ini, pemain musik saya panggil ke depan, WL Singers. Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Itu yang terjadi sama Elia. Dalam perjalanan imannya menuju Gunung Horeb, menuju pertemuan dia dengan Tuhan. Dia tidak haus lagi, dia tidak lapar lagi. Kenapa? Dia makan roti yang kedua, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Aplikatifnya apa? Dengar baik. Sekali lagi saya katakan, iman kita dibangkitkan saat kita memberitakan Injil kepada diri kita. Apa itu memberitakan Injil kepada diri kita? Ingat apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidupmu. Dia datang, dia disiksa, dia mati, tapi dia bangkit. Untuk engkau dan saya, untuk pengampunan dosa kita. Sehingga kita dimampukan berjalan dalam perjalanan iman kita. Nanti Elia, setelah dia sampai ke Gunung Horeb, dia berjumpa dengan Tuhan. Setelah dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia diberikan tugas-tugas yang baru. Dan dia delegasikan ke orang yang namanya Elisa. Halo, ingat, yang memelihara kita, hidup kita, fisik kita Tuhan peduli. Jiwa kita Tuhan peduli. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Dia mau pulihkan.
Dan dia sudah memulihkan itu 2000 tahun yang lalu. Dia kirim anaknya yang tunggal yang berkata, akulah roti. Bapa kita Bapa yang baik. Bapa kita Bapa yang setia. Dia selalu menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kau setia. Katakan Bapa. Bapa, kau mulia. Katakan tenang. Tenanglah jiwaku. Aman bersama. Katakan lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Masih tepuk tangan buat Tuhan. Bapa kita yang setia. Nyanyikan pujian ini. Kau setia. Amin. Kau mulia. Katakan tenanglah. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta apa yang menjadi ketakutan dalam hidupmu, sehingga engkau berhenti makan, sehingga engkau enggak suka lagi beraktivitas, sehingga engkau menjauhkan diri dari komunitas. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mau berkata, Tuhan perhatikan fisikmu, Tuhan peduli dengan jasmanimu,
Tuhan peduli dengan jiwamu dan Tuhan peduli dengan imanmu. Fisikmu jaga. Beri waktu untuk istirahat, beri waktu untuk makan, beri waktu untuk nutrisi. Jiwamu bergabung dalam komunitas. Jujur di hadapan Tuhan, Tuhan gak alergi engkau jujur secara emosional. Bahkan Tuhan mau menyentuh daerah terlemahmu di sana supaya dia menjadi kuat di sana. Dan Tuhan mau memulihkan hubungan kita dengan Bapa hari demi hari. Beritakan Injil dalam hidupmu. Beritakan bahwa Yesus yang 2000 tahun lalu disiksa, mati di kayu salib dan bangkit untuk engkau dan saya. Dan itu yang akan kita peringati bersama-sama dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kau yang saat ini, pagi hari ini, kau sedang dilanda ketakutan. Mari kau angkat tangan dan nyanyikan pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus karena selamanya. Mari, kau gak perlu merasa kuat di hadapan Tuhan. Akui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dia tahu kita ini debu. Puji Bapa kita yang setia dengan sungguh-sungguhnya. hadapan kita ada roti dan anggur. Persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Di hadapan kita ada roti yang kedua yang juga dinikmati oleh Elia. Dan ini akan memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Ini adalah Injil yang diberitakan. Injil yang masuk. Ingat, Tuhan peduli dengan jiwamu. Tuhan peduli dengan fisikmu. Maka kita akan makan bersama-sama. Makan itu kebutuhan fisik. Tapi dengan kita makan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, Dia memulihkan 3 area kehidupan kita. Dia memulihkan 3 tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari jemaat Tuhan tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Para pelayan perjamuan saya panggil maju ke depan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Oh, pujian dari
terbesar, hadiah terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Mari yang sudah terima perjamuan kudus, kita bangkit berdiri. Kiranya hargai Yesus karya terbesar dalam yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagum, karya terbesar. Amin. Yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu. Karena firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mungkin banyak di antara kita yang lemah, sakit, atau mungkin kita menyimpan kekecewaan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan sebelum kita bersekutu dan tubuh dan darah Kristus. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita gak sengaja nyakitin orang sekitar kita. Minta ampun sama Tuhan, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Ia setia dan adil, barang siapa mengaku, Ia akan mengampuni. Pengampunan sudah Dia lakukan. Pengampunan sudah tersedia. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan, orang yang terbatas. Mungkin tanpa sadar kami menyakiti orang tua kami. Mungkin tanpa sadar kami menyakiti anak kami. Mungkin kami tanpa sadar menyakiti suami istri kami. Kami menyakiti teman-teman kami. Kami menyakiti staf kami. Kami menyakiti bos kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini layakkan setiap kami untuk menikmati, untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tinggi roti di atas kepalamu. Dengarkan baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus. Dan inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Yang beri sanggur lebih tinggi dari kepalamu. Demikian firman Tuhan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan di tangan kanan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari kita bersekutu dengan darah Kristus. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur. Naikkan ucapan terima kasih di hadapan Tuhan. Karena pengorbanannya
panjatkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu, pengorbananmu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami. Amin. Amin. Yes. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kesetiaan Tuhan. Kau setia, kau mulia. Tolong sekarang. Tunjukkan kasih Pagi hari ini Tuhan kami belajar banyak bahwa Engkau menunjukkan kasih setiamu. Bukan hanya masalah jiwa dan roh kami, bahkan masalah jasmani kami pun Engkau menyediakan, Engkau mencukupkan Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini, karena firman-Mu sudah berkata dengan jelas kepada kami, maka ketakutan kami, maka kecemasan kami bisa atasi. Bersama dengan Engkau segalanya menjadi mungkin. Sama seperti Elia yang tidak mungkin berjalan 40 hari 40 malam tanpa kekuatan dari Tuhan. Kami pun pagi hari ini mengakui tanpa kekuatan daripadamu kami tidak akan sanggup berjalan. Kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Kami butuh terus bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan pagi hari ini kami sudah lakukan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang pagi hari ini kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus biarlah kami dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya sekedar kami mendengarkan pagi hari ini. Tapi pagi hari ini kami keluar dari tempat ini dan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga terang Tuhan terlihat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Sempurnakan dan biar kehendak-Mu yang terjadi selalu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita akan memberi persembahan kita. Amplop di depan saudara telah tersedia. Amplop pertama untuk operasional gereja dan amplop kedua untuk kas gereja. Puji Tuhan, sebelum kita memberi persembahan, mari kita sama-sama angkat kedua amplop ini di hadapan Tuhan dan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat segala berkat, buat segala anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami sampai saat ini yang kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, di tempat ini saat ini Tuhan, di hadapan-Mu kami akan membawa persembahan dari bagian hidup kami, dari bagian penghasilan kami kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan ini dan biarlah Tuhan layakkan kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan setiap kami yang memberi dengan penuh sukacita. Karena kami percaya Tuhan akan membalas segala apa yang kami berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi persembahan di hadapan-Mu. Amin. Puji Tuhan, di depan ada 2 kotak, ada 3 kotak, dan di depan ada janji iman untuk dana Natal kita. Jadi bagi jemaat Tuhan yang digerakkan Tuhan, yang belum memberi janji iman, bisa mengambil formulir di depan, mengisinya dan akan diberikan kepada petugas aser yang ada di belakang. Puji Tuhan, persembahan akan mulai dari sebelah kiri saya dan seterusnya di sebelah
tengah dan di sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Saya undang bagi berdiri semua, bagi jemaat Tuhan yang sudah mau bersumpah. Sama-sama kita memuji Tuhan. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hatimu, timbul di dalam hati semuanya. Amin. Bagi yang mengasihi. Katakan dengan imanmu, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Ya Allah yang perkasa, Allah yang sanggup, amin. Segala perkara, di banyak pujian ini, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak. Katakan dulu sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Guna membangun komunitas yang sehat, GBI Oikumene mengadakan fun sport, olahraga bersama dengan jemaat Tuhan dan kaum muda sekalian. Berikut informasi yang tertera. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. Baik, ada pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama-tama, selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene, beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan belum punya gereja tetap di Makassar untuk bertumbuh karena kita butuh komunitas. Mari bergabung bersama dengan kami di tempat ini, kita bertumbuh bersama ke arah Kristus. Nah, sebelah kiri dan kanan Bapak Ibu sekalian ada para aser. Mereka membawa formulir untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Jadi silakan diminta dan diisi, jangan ragu. Nanti setelah keluar dari pintu gereja bisa ditukarkan kembali formulir yang telah diisi itu dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Para aser juga membawa lembaran untuk pokok doa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mau didoakan, pergumulan atau apapun yang mau ditopang dalam doa, bisa diminta lembarannya, kemudian diisi dan kembalikan kepada Pastor Esra bisa, Pastor Peter juga bisa. Nanti akan didoakan di setiap Pondok Daud, yaitu hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore. Nah jemaat Tuhan, informasi buat kita semua juga, khususnya
Bapak Ibu sekalian yang ingin melayani Tuhan di tempat ini, saya lihat ada banyak anak-anak muda di tempat ini yang baru pertama kali hadir, mungkin rindu untuk melayani di tempat ini, bisa scan barcode yang ada yang kecil di belakang kursi di depan saudara sekalian. Silakan diisi sesuai dengan talenta yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita diperlengkapi dengan kemampuan untuk saling melengkapi di dalam gereja Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya informasi buat kita semua, ada seminar untuk WBI di bulan September. Bulan ini tanggal 20 dan 27. Jadi ini khusus untuk wanita dengan tema wanita cakap berdampak. Jadi jemaat Tuhan sekalian, wanita-wanita yang ingin hidupnya berdampak untuk orang-orang sekelilingnya, ayo segera mendaftarkan diri, bisa hubungi Ibu Debbie yang ada di belakang, bisa berdiri Ibu Debbie. Ya, ada juga nomornya di layar, bisa dihubungi untuk pendaftarannya. Nah, untuk jemaat Tuhan yang di GBO Ikumene dikenakan biaya pendaftaran 25.000. Selain itu di luar dari jemaat dikenakan biaya 50.000. Mari ikut agar sama-sama kita mengalami pertumbuhan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Nah, selanjutnya buat jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun sepanjang bulan September dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu jemaat yang baru pertama kali hadir pun bisa maju ke depan, sama-sama akan didoakan, sama-sama akan diberikan hadiah dari gereja. Mari Bapak Ibu. Yang berulang tahun sepanjang bulan September, silakan maju ke depan. Kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Silakan. Ada? Mari maju ke depan, jangan malu-malu. Yang berulang tahun sepanjang bulan September. Baru yang pertama kali datang, yang sudah lama datang, silakan maju aja ke depan. Nanti kita akan doakan bersama-sama sepanjang bulan September dari tanggal 1 sampai dengan 30 September. Ada lagi? Ya, yang namanya Septi. Ya, biasanya itu September, gitu ya. Ada lagi, masa cuman mungkin di sebelah sini ke tengah. Ada lagi, jangan malu-malu. Silakan yang berulang tahun di bulan September. Ada lagi? Cuman 2. Baik. Kalau nggak ada, mari kita angkat 2 tangan kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan September. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan berkat akan mengalir ke rumahmu. Kami berdoa Tuhan di usia yang baru ini yang Tuhan tambahkan kepada anak-anakmu, biar anugerah Tuhan berjalan di depan mereka. Apapun yang dilakukan oleh kedua tangannya berhasil, baik itu sebagai rumah tangga, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, dimanapun mereka berada. Biarlah kehidupan mereka menjadi terang, biarlah kehidupan mereka menjadi garam, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai ya, tambahan sedikit lagi. Untuk dana Natal kita, ya, atau panitia Natalnya ada di belakang saya ini ya. Jadi tolong, mari kita sama-sama kita bantu, kita gotong royong untuk kita bikin acara Natal kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Dana sekarang sudah berapa miliar terkumpul? 54 miliar. Oh, baru 54 miliar ya, 54 juta gitu ya, dari target kita di angka sekitar 120. Jadi bagi jemaat Tuhan yang terbeban, silakan nanti menghubungi, boleh juga janji iman diisi atau langsung aja kasih ke bendahara. Ya, ada bagian dananya di saudara Veronica yang tadi bicara di sini. Nanti silakan ke situ. Lalu berikutnya bagi jemaat Tuhan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan silakan bergabung ke grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu ada seluruh kegiatan kita yang akan kita umumkan. Jadi siapapun boleh mengikuti. Gitu ya. Lalu kita juga ada di setiap ground-ground, di setiap komsel kita ada kebagian tugas untuk membagikan apa yang kita dapatkan di khotbah minggu. Karena biasanya, ingat sekali lagi saya bilang, yang
Kita perlu memberitakan Injil kepada hidup kita setiap hari. Dan kalau kita tergabung dalam grup itu, nanti kita akan kebagian membagikan Injil kepada teman-teman kita. Dan itu memberkati banyak orang. Ya, jadi saya harap yang baru pertama kali jangan ragu-ragu bergabung dalam grup. Mungkin dibilang, Pak tapi saya cuma sebentar Ji, nggak apa-apa gabung aja dulu. Siapa tahu pindah ke sini jadi jemaat di sini kan begitu ya. Itu mungkin baru pertama kali gitu saya tinggal di sana, nanti Tuhan kasih pindah cepat-cepat. Gitu ya, amin yang mau pindah mutasi ke Makassar gitu ya. Baik, itu saja pengumuman tambahan dari saya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oleh sebab itu saya undang kita bangkit berdiri semuanya. kasih atas kehadiran Roh Kudus yang mengurapi umatnya. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah penolong bagi kami. Firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami sanggup dan mampu berjalan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah Tuhan yang kami sudah terima pada pagi hari ini. Tubuh-Mu adalah benar-benar makanan. Darah-Mu adalah benar-benar minuman bagi kami Tuhan, yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpuji dan nama-Mu. Bapa, kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu lagi lamanya. Kami taruh seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kiranya pertolongan, perlindungan dan belas kasihan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Tuhanlah penjaga dan pemelihara kami. Keluar masuk pintu rumah kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Apapun profesi kami Tuhan pada pagi hari ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kiranya keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian hidup kami. Hikmat, akal budi, marifat Tuhan menjadi bagian hidup kami. Sehingga kami benar-benar berjalan seturut mau dan kehendak-Mu Bapa. Takut dan gentar kepadamu menjadi bagian hidup kami. Lalu kami dijadikannya Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa buat hamba-Mu Pastor Esra yang sudah melayani firman-Mu pada pagi hari ini.
Biarlah kiranya hikmat, akal budi, pengertian Tuhan terus menjadi bagian hidup hamba-Mu. Bahkan biarlah kiranya dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, banyak jiwa dimenangkan. Jadi saksi-Mu Tuhan dimanapun dia berdiri, di dalam pekerjaan tangannya, di dalam melayani umat-Mu, di dalam rumah tangganya. Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan membawa dia untuk menjadi gembala atas seberapapun umat-Mu yang Kau percayakan. Bahkan biarlah kiranya GBI Okumene Tamalandrea dibawa gembala hamba-Mu Tuhan. Semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan. Tempat ini semakin banyak orang datang mencari Tuhan. Tempat ini menjadi tempat yang keberkatan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa buat orang tua kami Bu Gembala. Kiranya Engkau memberkati di usianya yang lanjut Tuhan. Kiranya penghiburan dan damai sejahtera Tuhan menjadi bagian hidupnya. Demikian juga anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan Engkau berkati. Bapa kami mengucap syukur buat kehidupan sepanjang minggu yang akan kami hadapi. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, menjaga, memeliharakan kami. Demikian juga anak-anakmu yang Engkau sudah pakai melayani Engkau dan kerjamu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membalaskan kepadanya apapun persoalan kebutuhan keperluannya. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami yang masih kuliah, yang mencari pekerjaan, bahkan yang sudah berumah tangga pada pagi hari ini melayani Engkau. Tuhanlah yang akan memberkati mereka. Membalaskan kepadanya apa yang mereka sudah buat. Di dalam melakukan apa yang menjadi talenta bagi anak-anakmu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih buat keamanan dan ketentraman dan pemulihan akan bangsa kami. Kami tahu dan percaya ini bukan karena kebetulan. Tapi Tuhanlah yang menjawab setiap doa umatnya. Bahkan Tuhanlah yang membukakan tingkap-tingkap langitnya. Mencurahkan berkat kedamaian atas bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin dan percaya bangsa ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan di bangsa ini. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Maupun yang mengambil bagian untuk pelayanan firman sebentar kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami kepadamu. Sempurnakanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, dengarkan firman Tuhan dan terima berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan padamu hari ini dan melakukan segala perintahnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus Yesus dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kembali. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan bersatu dulu sejenak.